Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat ini kita masuki Minggu Prapaskah yang keempat. Mari kita bangkit berdiri. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Mari menyambut rahmat-Nya dengan pujian dan rasa syukur kita melalui pujian arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu,
Marilah ibadah Minggu Prapaskah keempat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah kita Minggu Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Untuk itu, kita pujikan bersama sebuah lagu, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan kasih Allah. Kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Namun dalam praktik, dalam kenyataannya, kita belum mampu hidup dalam kasih Allah itu. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa, saya layankan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda dan celah dalam kehidupan kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Tuhan, kami tidak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat kepadamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pula penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat yang undang bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan dinyatakan seperti dalam Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan mengucapkan salam damai dengan menyampaikan salam namaste. Salam damai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk menerima sapaan Tuhan dalam pewartaan firman-Nya. Kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya layankan. Saat ini ya Bapa di sorga, kami masih dalam peribadatan bersama dengan keluarga kami tercinta. Dan ibadah ini dilayankan secara daring. Mengingat kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka Tuhan, kami juga meyakini peribadatan kami ini, kami pun menyadari dan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Maka Bapa di sorga, ketika kami telah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, itu yang menjadi harapan kami. Maka selanjutnya kami hendak menerima sabda-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan leksionari hari ini, bacaan yang pertama terambil dari kitab Bilangan, pasal 21, ayat 4 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan, Mazmur 107, ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 17 sampai 22. Dan bacaan kedua terambil dari kitab Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 10. Untuk bacaan-bacaan tersebut, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Dan saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih dalam suasana penuh dengan keprihatinan, belum bisa ibadah tatap muka secara maksimal. Kita masih beribadah secara daring karena kita dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hari ini, Minggu 14 Maret 2021, kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan sebagai tema khotbah dalam Minggu Prapaskah keempat ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu pernah melihat yaitu sebuah boneka yang digerakkan menggunakan tali, di mana kepala, kaki, dan tangannya terikat tali yang digerakkan oleh jari-jari seseorang yang memainkannya. Boneka ini benda mati, namun tampak hidup karena dikendalikan oleh jari-jari manusia. Ini bisa menjadi gambaran dari manusia berdosa yang hidupnya dikendalikan oleh jari-jari dosa yang menguasai pikiran, perasaan, maupun perbuatannya setiap saat. Kita tampak hidup, tapi sebenarnya mati. Tak berdaya karena kuasa dosa yang mengendalikan kita. Kita bisa lihat Efesus 2 ayat 1-3. Kita juga melihat, mungkin Bapak Ibu yang punya putra atau anak laki-laki umur 3 tahun sampai 5 tahun, bahkan mungkin sampai 8 tahun, gemar dengan mobil remote control. Di mana mobil remote control itu dapat bergerak, maju, mundur, digerakkan dari jarak jauh dengan menggunakan remote control. Dengan tombol-tombolnya, remote ini mengirimkan sinyal, perintah, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, berhenti. Mobil ini pun mengikuti perintah dari yang menggerakkan itu. Ini juga bisa menjadi gambaran, ilustrasi manusia yang dikuasai oleh dosa, yang hanya mengikuti sinyal-sinyal hawa nafsu, sinyal-sinyal yang diarahkan oleh kuasa dosa itu,
dan tidak bisa menolaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kuasa dosa, dosa ternyata sangat besar bahayanya dalam hidup manusia, bahkan dunia ini. Orang yang dikendalikan dosa akan membinasakan dirinya sendiri, tetapi juga berbahaya bagi orang-orang lain. Dosa seperti bisa ular tedung yang sangat beracun dan sangat berbahaya, seperti virus mematikan yang menular, bahkan itu mematikan bagi orang yang tertular itu juga. Seperti yang saat ini sedang beredar, yang sedang marak menimpa kehidupan manusia di dunia, yaitu wabah virus corona. Jika orang dikuasai dosa, itu adalah misalnya ia seorang pengusaha, maka kegiatan bisnisnya, kegiatan usahanya akan meracuni banyak orang. Bisa melalui jenis bisnis, bisnis narkoba, bisnis minuman keras, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Maupun melalui caranya berbisnis dengan menipu, menyuap, memanipulasi, atau melakukan markup, dan lain-lain. Jika orang itu adalah politikus, maka kegiatan politiknya akan membahayakan negara dan rakyat. Misal, money politik, menyebar hoak demi kepentingan partai, kelompok, golongan, menyebar kebencian, menyebarkan berita-berita yang menghasut, dan lain-lain. Jika orang itu adalah agamawan, maka perilaku keagamaannya akan menjadi yang mematikan. Misalnya, sikap fanatisme yang sempit, sikap intoleransi, sikap radikalisme, dan lain-lain. Apalagi kalau pelaku kotor bisnis, politik, dan agama menyatu, maka itu menjadi kekuatan besar yang sangat berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Itu akan bisa menghancurkan kehidupan umat manusia. Masih banyak contoh bisa kita berikan dalam hal ini. Iblis sering memakai ekonomi, kekuasaan, dan agama untuk menjerat dan menjatuhkan manusia. Coba kita bandingkan peristiwa Yesus dicobai iblis ketika di padang gurun. Kuasa dosa yang mematikan ini merajalela kemana-mana. Kehidupan keluarga, ekonomi, sosial politik menjadi sakit parah, bahkan mengalami sakit yang akut. Adalah jalan keluar dalam situasi ini? Apakah ada jalan penyelesaiannya? Ya, tentu ada. Apa yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan ini semuanya? Yang pertama, manusia harus insaf akan dosa-dosanya.
Keinsafan akan dosa perlulah kita miliki seperti bangsa Israel saat mengalami dipagut oleh ular tedung. Ayat 21 dari kitab Bilangan 21 ayat 7a. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Tanpa pertobatan dosa akan terus menguasai kita. Pengakuan dosa kita perlu kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Dosa yang kita perbuat juga perlu kita ungkapkan secara konkret dalam doa-doa kita. Tidak hanya di bibir, tidak hanya sekedar diucapkan, tapi harus benar-benar diungkapkan dengan sepenuh hati. Dosa yang kita perbuat juga perlu kita ungkapkan secara konkret dalam doa kita. Mungkin kita seperti bangsa Israel yang meremehkan pemeliharaan Tuhan, selalu bersungut-sungut, tidak pernah merasakan akan penyertaan dan berkat Tuhan. Kita sering protes, kita sering merasa kekurangan, mengeluh, dan seolah-olah tidak ada harapan. Mungkin kita juga melukai sama kita dengan tutur kata atau sikap kita. Mungkin kita melakukan dosa dalam pekerjaan, bisnis kita, usaha kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan seterusnya. Marilah kita ungkapkan secara jujur dan dengan hati yang penuh penyesalan dosa-dosa kita. Pengakuan dosa mesti juga diikuti perilaku pertobatan. Pertobatan adalah awal dari pemulihan. Dan pertobatan ini menjadi pintu masuk bagi anugerah Allah. Ketika bangsa Israel mengakui dosa dan bertobat, Tuhan pun menolong mereka. Bandingkan Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Kita percaya bahwa Tuhan pun akan menolong dan memulihkan kita saat kita insaf, sadar dan mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Musa kemudian berdoa, Bilangan 21 ayat 7b. Tuhan mendengar doa Musa dan menyelamatkan bangsa Israel. Pemazmur juga mengisahkan sekelompok orang yang berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan terhadap mereka yang sakit. Dan sakit itu sudah parah. Tuhan peduli dan sembuhkan mereka. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Oleh karena itu marilah kita juga berdoa, mohon belas kasih dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Kita percaya bahwa doa orang benar jika dengan yakin dan sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya. Doa seperti kabel yang menghubungkan sebuah barang elektronik dengan energi listrik, sehingga barang tersebut bisa hidup. Doa menjadi media yang menghubungkan kita dengan kuasa Allah yang sangat besar. Doa juga seperti ketukan ke pintu hati Tuhan
untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan. Yaitu yang kedua adalah berdoa. Jangan lupa, jangan kita tinggalkan, jangan kita jemu-jemu, jangan kita berhenti untuk tidak berdoa. Kita harus senantiasa berdoa. Karena doa itu sendiri juga merupakan nafas hidup orang percaya. Maka sehingga kalau kita tidak berdoa, itu artinya kita sudah mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita meninggalkan doa yang sangat besar kuasanya itu. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, yang kita lakukan adalah kita senantiasa merindukan akan sabda Tuhan, firman Allah. Dan firman Allah itu adalah makanan bagi rohani kita. Makanan bagi jiwa kita. Kita percaya bahwa Allah penuh anugerah, sanggup dan mampu menyelamatkan kita semua. Tentunya anugerah Allah ini mesti kita tanggapi. Allah memberikan anugerahnya melalui apa? Melalui sabda-sabdanya. Yang mesti kita imani dan kita taati. Sesuai firman Tuhan, Musa percaya dan taat untuk membuat ular tembaga yang harus dipandang oleh bangsa Israel yang dipakut oleh ular tedung. Musa percaya dan taat, demikian juga bangsa Israel pun percaya dan menuruti firman Tuhan. Maka hasilnya adalah mereka semua diselamatkan dari kematian yang mengerikan. Anugerah Allah dalam sabdanya yang kita sebut dengan iman dan kita sambut dengan ketaatan akan membawa kehidupan dan membawa pemulihan. Maka ada sebuah syair lagu dari Kidung Jemaat nomor 54 dengan judul Tak Kita Menyerah. Syair itu pada bait yang ketiga yang demikian, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Silakan nanti bisa dinyanyikan sendiri. Jadi firman Tuhan, firman Allah, sabda Tuhan ini apabila kita percayai dan kita terima dengan sepenuh hati dan kita taat untuk melakukannya, ini besar juga kuasanya. Membawa kehidupan, membawa pemulihan. Yang keempat, yang harus kita lakukan adalah kita dengan terbuka, dengan senang hati menerima anugerah Allah dalam pribadi putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Mengapa demikian? Anugerah kasih Allah semakin nyata dan tampak jelas dalam pemberian pada umat manusia, pada dunia, yaitu Sang Putra, ayat 13, ayat 16 dari Yohanes pasal yang ketiga. Allah secara penuh mematahkan kuasa dosa dengan salib dan kebangkitan Kristus. Salib Kristus menunjukkan kasih Allah yang demikian besar kepada manusia yang berdosa.
Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Racun dosa membuat kita binasa, namun Kristus memberikan pemulihan dan kehidupannya bagi kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa Allah yang demikian besar, yang mematahkan kuasa dosa dalam diri kita masing-masing. Siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, akan mendapat kehidupan yang utuh dan kekal. Kuasa kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. Ada sebuah kisah dalam buku Perjalanan Seorang Musafir yang dikarang oleh John Bunyan, menggambarkan dosa seperti beban berat yang terus melekat pada punggung sang musafir. Beban ini memberatkannya setiap waktu, membuat langkahnya berat saat berjalan, bahkan melangkah gonte, tak tentu arah. Membuat tubuhnya terbeban, letih, lesu, dan wajah nampak muram. Namun pada saat ia berjumpa dan memandang salib Yesus, beban dosa itu terlepas, ia menjadi amat lega dan bisa berjalan tegak dan berlari dengan penuh sukacita dan wajah berseri-seri. Inilah yang kita alami. Yang kita alami saat kita menerima anugerah Allah dalam Kristus. Dosa demikian kuat, dosa demikian berat, menindih kita. Namun sentuhan, jamahan tangan Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Itu dapat Bapak Ibu perhatikan dalam syair lagu pelengkap Kidung Jemaat 190 dengan judul Dulu Ku Tertindih Dosa. Silahkan nanti bisa dinyanyikan sendiri, pelengkap Kidung Jemaat 190. Yang kelima, yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari dosa itu, kita harus mau hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita benar-benar memiliki hidup yang utuh. Tidak seperti boneka tali yang digerakkan oleh jari-jari dosa, atau seperti mobil-mobilan yang digerakkan oleh sinyal-sinyal melalui remote control. Hidup kita yang dikuasai dosa, yang kemudian kita digerakkan oleh sinyal-sinyal hawa nafsu. Seperti yang di depan sudah saya sampaikan. Maka perlu kita dilahirkan kembali. Diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Agar bersama Kristus kita dapat melakukan apa yang Kristus kerjakan. Yaitu pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Kita bukan boneka tali, tetapi pribadi yang hidup karena ada kehidupan, yaitu Kristus yang menghidupi kita. Kristus yang tinggal di dalam kita, yang di situ membuat kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Disinilah kita juga bisa melihat dari sisi lain,
bahwa dengan kehidupan Kristus dalam diri kita, kita akan dimampukan untuk melakukan perbuatan baik seperti yang Kristus lakukan. Meskipun itu banyak rintangan, banyak hambatan. Jika kendali dosa membinasakan, berbeda dengan kendali Allah. Kendali Allah membawa kehidupan yang kreatif, kehidupan yang bisa menghadirkan kehidupan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah dalam sabda dan Sang Putra sungguh besar. Kita mesti sambut dengan rasa syukur. Pemazmur mengajak kita untuk mengucap syukur dengan membawa persembahan. Dan juga menyanyikan nyanyian baru. Serta mewartakan perbuatan-perbuatan kasih yang sudah Allah perbuat bagi manusia. Lalu pertanyaannya, dengan demikian, apa yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan sebagai respon terhadap anugerah Allah yang sangat besar dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan adalah dengan mengalirkan anugerah kasih Allah kepada sesama, agar sesama kita pun mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Artinya, kita yang menikmati anugerah keselamatan dari Allah tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri, tapi kita harus mau membuka tangan, mau melangkah, mau mengulurkan tangan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah yaitu hidup yang mengalirkan kehidupan itu sendiri. Di dalam Kristus, kehidupan kita akan membawa kehidupan bagi sama kita. Karakter dan pekerjaan kreatif Yesus yang menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, membebaskan yang terbelenggu, mengampuni orang-orang yang berdosa, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, dan seterusnya, akan terjelma secara kreatif dalam pelayanan, pekerjaan bisnis, dan relasi kita dengan sesama. Lahan pekerjaan di bidang ekonomi, politik, gereja, dan lain-lain, kita akan menjadi lahan yang membawa kehidupan bagi sesama. Melalui hidup kita, sama kita akan merasakan aliran kehidupan Kristus itu sendiri. Memang banyak sekali contoh pekerjaan kreatif orang-orang yang sudah hidup baru dalam Kristus. Sebelum bertobat, pekerjaan atau bisnis mereka meracuni banyak orang. Namun setelah bertobat, mereka membawa berkat dan kehidupan bagi banyak orang. Ada orang bernama Teddy Hung. Ia mantan gangster yang kemudian ia dijamah oleh kuasa Allah dan kemudian bertobat. Sebelumnya ia berbisnis perjudian, narkoba, prostitusi, dan sebagainya. Setelah mereka bertobat, setelah dia ini bertobat, dia membantu para gangster untuk mendapat pekerjaan secara legal. Contoh lain, Rian Long Muir, mantan penyalahguna narkoba, yang kemudian ia bertobat, menjadi pebisnis sukses, mempekerjakan 65 orang dalam pelayanan sosial dan lembaga amal, yaitu Just Giving, untuk para tunawisma.
Berikutnya seorang bernama Bill Sen, mantan pencuri, perampok yang sangat sadis. Setelah bertobat, ia memutuskan mengabdikan diri untuk menolong para penjahat agar bertobat. Dia mendirikan yayasan dan menulis buku yang berisi program 7 langkah untuk pemulihan para narapidana. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, banyak orang dan masih banyak lagi pribadi-pribadi yang telah dijamah oleh kuasa Allah yang kemudian bertobat dan menjadi berkat hidupnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada sebuah lirik atau syair lagu yang mengingatkan kita akan besar anugerah Allah, akan besarnya anugerah kasih Allah dalam Kristus bagi kita. Allah memberikan Sang Putra untuk mati di kayu salib agar kita terlepas dari belenggu dosa, agar kita memiliki hidup yang sejati, yang kekal dan mulia. Syair lagu itu demikian. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bisa dicari dalam YouTube, sebuah lagu berjudul Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Biarlah Bapak Ibu saudara terkasih, anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan terus kita rasakan dan terus kita bagikan kepada sama kita. Mari di masa Prapaskah ini kita nyatakan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kasih anugerah Allah berhenti untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat yang undang bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia ini dan di segala zaman kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Saya layankan. Allah Bapa Surgawi, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu Bapa. Ketika kami menyadari akan kehidupan penuh dengan godaan, yang seringkali menghanyutkan kami untuk ikut dalam kehidupan penuh dengan dosa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu saat ini. Bahwa banyak orang masih dikendalikan oleh dosa. Sehingga hidupnya pun dalam kegelapan. Namun Engkau tidak tinggal diam. Engkau berkenan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sedemikian besar kasih-Mu kepada kami, orang berdosa, sehingga supaya kami tidak dikuasai dosa lagi, tapi supaya kami dikendalikan oleh kuasa Allah, dan kami pun menjadi anak-anak Allah yang mampu juga mengalirkan kasih karunia Allah kepada orang-orang yang masih dalam kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah anugerahkan keselamatan dan hidup kekal atas hidup kami. Bapa di sorga, selanjutnya kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja. Tuhan terus tumbuhkan semangat, saling peduli satu dengan yang lainnya. Mulai dari anak sekolah minggu, sampai pada adiuswo. Sehingga Tuhan kehidupan sebagai anak-anak-Mu yang teguh beriman, tidak akan goyah karena godaan yang ada di dunia ini, tapi boleh berdiri teguh dan tetap setia kepadamu. Semuanya itu supaya kehidupan bergereja di tempat ini sungguh mampu menjadi berkat bagi khalayak dimanapun kami berada. Bapa di sorga, kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan juga menganugerahkan berkat kesehatan, panjang umur, bahkan Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu, supaya kasih karunia Tuhan juga dapat diwartakan melalui peri kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkenan melawat mereka dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh menjamah mereka, mentahirkan dan mengangkat mereka, membantu dan menolong dalam kelemahannya, sehingga mereka tetap memiliki semangat dalam kehidupannya. Melalui orang-orang yang merawat dan melayaninya, sehingga mereka merasakan akan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mengalami kedukaan. Tuhan berikan mereka penghiburan dan tumbuhkan semangatnya, bahwa orang yang meninggal sudah di dalam damai sejahtera bersama Kristus. Karena ketika hidup, ia telah setia dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Tuhan, kami serahkan keluarga yang berduka ini dalam kuasa-Mu. Engkau yang terus berikan semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, meskipun belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19. Namun Tuhan, jangan sampai semangat belajarnya luntur. Tetap semangat guna menggapai masa depannya. Demikian pula yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan berkat pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah mendapat pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, mampukan mereka untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu. Bagi saudara kami yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga memberikan berkat adanya pasangan yang sepadan. Adapun bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, Tuhan juga anugerahi dalam kehidupan mereka semangat dalam mempertahankan jalinan cinta kasih-Nya, sehingga mereka boleh mengarungi kehidupan ini dengan bahteranya penuh sukacita, saling mendukung, saling mengasihi dan mendoakan, sehingga hidupnya pun damai sejahtera selalu. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan hidup dengan melalui usaha dan pekerjaannya,
sehingga mereka pun tak henti-hentinya untuk mengucap syukur juga. Bapa di surga, kami juga serahkan pelayanan bagi gerejamu di tempat ini. Meskipun terbatas, namun Tuhan sekecil apapun yang dilakukan, Tuhan yang memberkati, nyatakan kuasa, sehingga itu akan berdampak dalam kehidupan bagi jemaat Tuhan dan orang-orang di sekitarnya. Bapa di surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih berjuang mengupayakan untuk dapat menghentikan laju paparan COVID-19 dengan upaya pengadaan vaksinasi. Tuhan berkenan menolong jalannya proses pelayanan vaksinasi ditanggapi positif oleh masyarakat, sehingga hal ini pun dapat membantu untuk timbulnya ketahanan tubuh bagi masyarakat Indonesia terhadap virus corona ini. Bapa di surga, kami juga serahkan bagi saudara kami yang mengalami bencana, tanah longsor, banjir, dan bahkan juga adanya kekeringan dan kebakaran. Tolong Tuhan, berikan mereka semangat sehingga mereka tetap berharap bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, mohon penyertaan dan berkat-Mu juga. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita aturkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mendasari kita dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi jalannya persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus ku serahkan. Hidup
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya layankan. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima pengutusan dari Tuhan. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah, membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sama kita, melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 85, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Selanjutnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan sesama, serta jadilah saksi Kristus
dimanapun saudara berada. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.